masuk kategori hijrah ini adalah melakukan taubat secara batin ya, meskipun tidak sampai meninggalkan wilayahnya, dengan komitmen meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah ya. Karenanya dalam hadis wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu ya. Al muhajir itu adalah orang yang meninggalkan segala larangan Allah. Ini dalam Sahih Bukhari ya. Akan tetapi tentunya juga alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin pemirsa Bincang Syiar Hijrah TV, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah pada hari ini, di malam yang sejuk, yang telah turun hujan, kita bisa bertemu kembali di dalam podcast Bincang Syiar Hijrah TV. Kita bersyukur pada hari ini masih Allah berikan kesempatan, juga usia, serta semuanya nikmat telah Allah berikan, termasuk nikmat yang paling utama, yakni nikmat keimanan dan keislaman, yang senantiasa kita jadikan pijakan untuk kita dalam menjadi hamba yang terbaik di dunia ini. Pemirsa Bincang Syiar Hijrah, kita mendekati bulan yang mulia, bulan suci, yakni bulan Muharram, yang bulan itu yang agung, lagi penuh keberkahan. Muharram adalah bulan pertama dalam tahun Hijriah, dan salah satu bulan yang disebutkan bulan-bulan suci atau Ashhurul Hurum, yang dimana Allah firman tentangnya, disebutkan minha arba'atun hurum. Jadi dari 12 bulan itu yang Allah ciptakan, ada 4 bulan mulia, yakni diantaranya yang sudah kita lewati, Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah, kemudian Muharram. Ini 3 yang berurutan. Nanti ada bulan Rajab. Itulah 4 bulan suci ya, yang diterangkan dalam Al-Quran.
Maka kata Allah di dalam surah At-Taubah, fala tallimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menganiaya diri kalian sendiri di bulan-bulan suci ini. Kenapa namanya Muharram? Karena bulan ini adalah bulan yang diharamkan. Dan sebagai penguat atas keharamannya, disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan firman Allah bahwasanya janganlah kalian menganiaya diri kalian sendiri di dalamnya. Karena aniaya itu adalah dosa besar. Lebih besar dosanya dibandingkan dosa yang lainnya. Karena kezaliman itu bisa berakibat, ya. Bukan hanya pada diri kita, tapi kepada orang lain. Maka kemudian Allah mengkhususkan keempat bulan ini dan Allah jadikan sebagai bulan-bulan haram. Lalu Allah agungkan hurmah, kehormatannya. Maka berbuat dosa di dalamnya lebih dahsyat dosanya, dan beramal solih di dalamnya lebih besar pahalanya. Itulah diantara penjelasan dari sahabat Nabi. Karenanya bulan Muharram diutamakan untuk kita saum, ya. Bahkan dikatakan dalam riwayat Abu Hurairah bahwa saum yang paling utama setelah saum Ramadan adalah di bulan Allah, yaitu Al-Muharram, di bulan Muharram, di riwayat Muslim. Dan juga Allah memilih, mengistimewakan waktu dan tempat yang Ia kehendaki. Di antaranya adalah Allah mengagungkan waktu dan tempat itu di antara hamba-hambanya dengan cara mengistimewakan ganjarannya bagi pelaku di dalamnya. Seperti saum Ramadan dibandingkan dengan saum di bulan-bulan lainnya. Demikian pula saum Asyura. Keutamaannya kembali kepada kebaikan-kebaikan dan kemurahan Allah terhadap hamba-hambanya. Itulah bagaimana keutamaan di antara 4 bulan suci ini, termasuk bulan Muharram. Nah, para pemirsa, kemudian juga di sini juga di dalam bulan Muharram itu ada yang namanya hari Asyura, ya. Itu kalau kita baca, ya, banyak sejarah-sejarah, ya. Ya mungkin di antara ikhwatu fillah yang hadir di sini juga tahu, ya, sejarah yang berhubungan dengan bulan Muharram, ya, di mana Nabi Nuh, ya, bersama pengikutnya tiba di Bukit Al-Juddi, ya, itu di tanggal 10 Muharram. Nabi Musa alaihissalam menang atas Fir'aun juga di 10 Muharram, ya. Karenanya syukurnya itu diantaranya dengan melaksanakan ibadah saum, ya. Maka kata Nabi, kita itu lebih berhak lagi, ya, untuk menunaikan saum, ya.
Nah, serta bagaimana pahala dari saum Asyura itu ya, adalah kafarroh ya, pengampunan. Allati qablahu ya, yaitu setahun yang telah lalu ya. Setahun yang telah lalu kita berbuat dosa apa saja ini ya. Karenanya kalau benar-benar saumnya maka diampuni. Dan disebutkan pula di dalam riwayat Muslim ketika bagaimana Rasulullah dia adukan bahwa hari yang ke-10 juga diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani. Maka kata Nabi, kalau begitu tahun depan kita saum di hari yang ke-9 atau disebut juga saum Tasu'a ya. Tapi tidak sampai tahun depan beliau sudah wafat ya. Maka ini adalah saum yang kata para ulama bermakna cita-cita, sehingga kita bisa mengamalkan saum yang ke-9 ini. Jadi ada 2 hari ya terkhusus, yaitu tanggal 9 dan tanggal 10-nya ya. Yang paling rendah ya hari yang ke-10 saja ya saumnya. Yang lebih utama yakni pada tanggal 10 dan juga tanggal 9. Dan kalau kita lebih banyak saumnya di bulan Muharram, misalnya menambah nih ya dengan Senin Kemis ya. Atau saum Daudnya ya. Atau lanjut nih setelah 9 10 nanti dengan pertengahannya. Nah, itu adalah lebih utama dan lebih baik. Ya. Itulah keutamaan di bulan Muharram. Pemirsa yang mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, saya singgung kenapa di tema hari ini ya tentang hijrah itu sebelumnya membahas tentang Muharram karena ada munasabahnya ya, ada hubungannya tersendiri itu ya. Nah, disebutkan di beberapa rujukan ya bahwa awal bagaimana Nabi beserta para sahabat radhiyallahu anhum menginisiasi atau menekadkan hijrah itu ya, yakni di bulan Muharram ya, awalnya di bulan Muharram. Walaupun waktu itu ya dimulainya di akhir Safar ya. Dimulainya di akhir Safar, kemudian berakhir di bulan Rabiul Awwal ya. Nah itu. Hijrah kemana? Ya awal dulu ke Habasyah ya. Sebelum ke Madinah. Nah itu dengan beserta para sahabat
Maka Nabi Muhammad SAW, ya, ada sahabat yang lebih dahulu, ya. Nabi Muhammad dengan Abu Bakar itu yang paling terakhirnya, ya. Dan saat itu juga bersembunyi di Gua Tsur, ya, mencari pelindungan karena mereka dikejar oleh kafir Quraisy, ya. Nah, itu panjang sekali, ya, kalau kita simak, ya, proses hijrahnya Nabi. Dan juga ada di buletin saya tulis, ya, di buletinnya namanya Mutiara Arisalah, ya. Ini buletin sudah lama, ya. Dan terus alhamdulillah masih terbit, ya. Walaupun sekarang dengan PDF, ya, gitu. Karena tidak dicetak, ya. Bukan saya gak mau nyetak, tapi nggak ada printannya, gitu, ya. Itu. Nah, itu menerangkan tentang makna hijrah juga, ya. Di mana peristiwa yang besar dalam kehidupan Nabi Muhammad. Di antaranya hijrah dari Mekah menuju Madinah. Dan dikatakan dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, Nabi membawa rombongannya ke Bani Amr bin Auf pada 12 Rabiul Awal, hari Senin, ya. Begitu juga dikatakan oleh Ibnu Katsir, ya. Nah, itu. Jadi inilah bagaimana munasabahnya atau hubungannya, kaitannya Muharram dengan hijrah, ya, gitu. Walaupun tadi, ya kejadiannya hijrah itu sendiri kan di akhir bulan Safar, ya. Kemudian berakhir di bulan Rabiul Awal, ya. Itu pun hijrahnya juga atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, gitu. Jadi bukan hijrah karena, ya, keinginan diri sendiri, ya, gitu. Gitu, ya. Atau bukan hijrah karena frustasi, ya. Zaman sekarang misalnya frustasi, udahlah hijrah lah, gitu, kemana, gitu, ya, gitu. Ya, hidup frustasi gimana, gitu, ya. Hijrah saja, gitu, ya. Bukan, ya, gitu. Bukan hijrah Nabi frustasi karena susah di Mekah, dakwahnya susah, gitu, ya. Enggak, gitu, ya. Itu ada perintah Allah juga di situ, ya. Nah, itu. Sekarang kita harus tahu dulu apa itu hijrah. Hijrah itu kalau secara lughahnya, ya, berasal dari bahasa Arab, ya. Hajara yuhajiru muhajaratan wa hijratan, ya. Secara bahasa bermakna meninggalkan, ya, at-tarku atau berpaling atau memutus, ya, dan juga menahan, yaitu secara bahasa. Dan hijrah itu berasal dari kata hajaro, maknanya mufarokoh, yakni meninggalkan suatu tempat menuju tempat yang lain. Orangnya yang berhijrah disebut al-muhajir. Nah, itu. Secara bahasa, makna hijrah itu tidaklah berkonotasi secara khusus, ya, untuk hal yang positif atau negatif. Tapi istilah, ya, secara bahasa dapat berpotensi untuk kedua-duanya, di mana seseorang yang berpindah meninggalkan suatu tempat
yang baik menuju tempat yang buruk, atau demikian pula sebaliknya ya, dari tempat yang buruk ke tempat yang baik. Itu ya makna hijrah ya. Nah, sekarang nih tentunya juga ya yang benar-benar viral tuh ya gitu di kita itu ya, anak muda pada hijrah tuh ya. Luar biasa itu ya. Bahkan ada komunitasnya tersendiri ya, itu namanya Pemuda Hijrah gitu ya. Sekarang masih ada ya. Nah, apa itu? Itu hijrahnya secara apa? Nah, ada secara istiarohnya, yakni hijrah yang bersifat fisik ya, digunakan juga untuk hal-hal yang bersifat non fisik ya gitu. Seperti hijrah dimaknai berpindahnya seseorang meninggalkan sifat yang buruk menuju sifat yang baik. Nah itu. Jadi seseorang bisa misalnya yang tadinya mabuk-mabukan ya, hijrah dia gitu ya gitu. Kemudian juga yang tadinya suka ugal-ugalan, hijrah ya gitu. Ya. Atau yang tadinya juga suka plesetan gitu ya, hijrah gitu ya. Gitu. Banyak sekali ya hijrah itu. Kalau dari segi istiarohnya atau istilahnya juga itu ya, itu luas sekali makna hijrah ya, luas sekali, sehingga tidak terbatas oh yang namanya hijrah itu ya. Kalau diterangin oleh misalnya nih ada yang beberapa menerangkan oh cuman sebatas oh nanti pindah tempat doang tuh ya, pindah tempat dari tempat yang jelek ke tempat yang baik gitu ya gitu. Enggak cuma itu saja ya. Tapi luas makna hijrah itu ya. Disebut juga hijrah zaman now ya gitu. Zaman now gitu ya. Hijrah di zaman milenial gitu ya gitu. Ya, gimana tuh hijrah zaman milenial ya gitu. Yang jelas ya, bagaimana hijrah itu senantiasa menghadirkan nilai-nilai ya. Dan senantiasa hijrah menghadirkan sosok ya gitu. Sosok yang bagaimana, yang dia bukan hanya dia berpindah perbuatannya ya, akan tetapi senantiasa dirinya menjadi sosok yang terbaik ya itu, atau menjadi sosok yang teladan itu ya. Jadi sebagaimana Nabi ya, sebagaimana Nabi ya, itu hijrahnya itu ya kan jadi sosok teladan ya, bahkan disambut ya. Ya Allah alam tuh ya hadisnya tentang tola al badru alaina dan seterusnya ya Allah alam tuh. Ada yang melemahkan juga ya. Tapi itu adalah jadi teladan juga kan gitu ya. Nah itu. Jadi hijrah itu ada yang fisik, ada non fisik ya gitu. Ya yang fisik itu adalah dari negeri kafir menuju negeri Islam misalnya ya. Kemudian juga hijrah keislaman ya. Kalau hijrah Islam adalah maksud dari hijrah ini perintah Allah untuk hijrah, meninggalkan
kota Mekah menuju wilayah yang ditunjuk oleh Nabi, yaitu apa? Madinah ya gitu. Kapan? Di tahun 8 Hijriah ya gitu. Makanya sudah itu tidak ada hijrah lagi ya. Gitu. Kalau yang tadi ke negeri Islam adalah ketika sulitnya misalnya menjalankan ibadah ya, menjalankan amal di tempat itu ya, ada kafir al-harb ya, sehingga berpotensi susah ya gitu di sana untuk beribadah, bahkan diperangi ya Islam itu, maka pindah ke negeri Islam ya itu. Tapi dikecualikan kalau dia tidak mampu ya untuk berhijrah ya gitu. Ya agak dingin ya suasananya, jadi agak ini yang kerasa nih di sini agak pilek-pilek tuh ya. Ya ini adalah bentuk hijrah juga ya. Dengan senantiasa bermajelis ilmu ya. Kemudian juga yang dijelaskan adalah hijrah taubat dari wilayah maksiat. Seperti orang yang pernah membunuh 100 orang ya. Dan Allah menerima taubatnya orang ini ya yang pernah membunuh 100 jiwa ini ya. Di penghujung hayatnya dalam perjalanan hijrahnya ke negeri yang penuh dengan kebaikannya, dari kemaksiatan ke negeri ketaatan ya gitu. Walaupun itu baru di batasnya doang itu ya. Di batasnya aja ya sudah melewati langsung gitu ya gitu. Istiad tuh ya. Langsung qaid ya. Tapi itu diterima taubatnya ya. Masya Allah, itu bentuk hijrah juga. Nah, itu secara fisik ya. Dan ada non fisik ya. Nah, inilah yang secara syar'i yang maknanya luas ya. Hijrah zaman now itu seperti ini ya. Disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah tuh ya. Dan Allah menjadikan di antaranya dengan hijrah ini jalan menuju cintanya ya, menuju cinta Allah. Dengan tentunya mengikhlaskan ibadah semata untuknya. Dan di antaranya Rasulullah menjelaskan agar tindak tanduk, ucapan dan perbuatannya baik batin maupun lahir supaya berada dalam risalah ajaran Nabi Muhammad. Dan termasuk kategori hijrah ini adalah melakukan taubat secara batin ya. Meskipun tidak sampai meninggalkan wilayahnya. Dengan komitmen meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah ya. Karenanya dalam hadis wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu ya. Al muhajir itu adalah orang yang meninggalkan segala larangan Allah. Ini dalam Sahih Bukhari ya. Akan tetapi tentunya juga dalam berhijrah itu adalah perlu tahapan-tahapan ya. Tidak bisa seseorang langsung tuh ya, seperti misalnya makan sambal tuh ya. Makan sambal nggak langsung pedas tuh ya. Nggak langsung gitu ya. Kan kalau sambalnya diolah gitu ya, ada yang pedas ada yang enggak gitu ya. Gitu, beda lagi ya gitu. Kalau cengek malah langsung pedas gitu ya, pasti ya. Tapi kalau sambalnya diolah ada yang pedas ada yang enggak gitu ya. Gitu. Malah ada yang asin gitu ya. Nah itu. Jadi hijrah juga ya secara bertahap ya. Nah itu.
ada yang baru semangatnya masih membara ya, baru dia disemangati, dimotivasi gimana gitu ya supaya adanya targhib gitu ya, agar terus semangat hijrahnya ya. Kemudian juga diantaranya seorang yang baru hijrah harus aktif bertanya ya, karena kan dia orang yang baru punten ya, orang yang baru memulai kehidupan yang baru ya gitu. Kehidupan yang baru ini bukan artinya dipasangkan, bukan ya. Dipasangkan dengan seorang, bukan ya. Tapi kehidupan yang baru adalah karena dia hidup di masa kebaikan-kebaikan. Hijrahnya itu kan dia belum tahu apa-apa, makanya harus senantiasa bertanya ya gitu. Makanya juga hijrah harus senantiasa tahu skala prioritasnya ya. Bagaimana mempelajari ilmu yang dibutuhkannya. Tentunya juga ilmu akidah Islam ya, yang paling utama, rukun iman, rukun Islam, dan makna ihsan. Belajar tata cara sholat sesuai tuntunan Nabi ya. Tata cara saum sesuai dengan tuntunan Nabi. Karenanya terus senantiasa duduk di majelis ilmu ya. Dan itu yang akan membimbing kita agar kita istiqomah dalam hijrah ini ya. Apalagi di zaman fitnah ini ya. Maka tidak mudah seseorang yang baru hijrah kemudian prosesnya itu ya, agar dia tidak kembali lagi pada circle yang lamanya itu ya gitu. Banyak yang dia sudah hijrah, bahkan dia itu jadi muazin ya, belajar pada seorang ulama atau belajar pada ustadz ya gitu. Saya pernah mungkin cerita ya, atau di Muhajirin pernah cerita, itu ada ya salah satu jamaah dari Salah, dia masih muda. Usianya ya sekarang 18 tahun ya gitu, masih sudah baru lulus SMA lah gitu ya gitu. Dia baru lulus SMA, kemudian juga dia awalnya adaan gitu ya, azan, baca Quran sendiri gitu ya gitu. Ya lama-lama orang lihat gitu ya gitu, menghampiri ya gitu. Hanya saya juga gitu ya gitu. Dengan demikian gitu ya, ya berdiskusi dengan beliau gitu ya. Akhirnya beliau mau belajar ke saya gitu ya, selama setahun. Tapi karena wallahu alam bagaimana, dia masih punya circle-nya yang lama, dan circle-nya itu ya, perkumpulannya itu adalah perkumpulan yang kurang baik, sehingga dia kembali pada circle-nya dan dia meninggalkan hijrahnya. Tuh. Itu setahun ya, setahun. Padahal dia hebat, ya, azannya hebat, baca Qur'annya udah lumayan, bahkan ibunya tuh sampai memuji-muji ya gitu. Dan sampai senang dia saat itu dia suka di Arisalah gitu ya gitu. Akan tetapi setelah setahun kemudian, pengaruh dari temannya yang mengejek dialah, mencemooh dialah gitu, membuat dia frustasi dan sakit batinnya. Akhirnya ternyata keputusannya adalah kembali pada circle-nya yang lama. Nah itu kembali lagi kan susah ya. Di masa fitnah ini ya, susah sekali itu ya gitu. Nah makanya ini kita harus senantiasa nih istiqomah nih ya. Semoga Allah mudahkan ya. Dan juga yang terakhir adalah jaminan Allah kepada orang yang berhijrah, disebutkan di dalam surah Al-Anfal ayat 74 ya. Walladzi disebutkan, taruh nih Arabnya agak nih ya. Walladzina hajaru, atau amanu dulu ya, saya coba ingat dulu. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah, itu ya. Alhamdulillah masih ingat nih ya. Walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratum wa rizqun karim. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itulah orang-orang yang
benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia. Dan juga di ayat yang lain, di surah An-Nisa ayat 100 ya, disebutkan jaminannya untuk orang yang berhijrah adalah dia akan tetap pahalanya di sisi Allah ya, gitu. Akan tetap pahalanya di sisi Allah ya. Atau sebelumnya juga ya dikatakan murogoman katsiran wasa'ah ya gitu. Dia hijrah ke tempat yang lebih baik ya, hijrahnya yang luas dan rezeki yang banyak ya gitu. Tempat yang luas, tempat yang lebih baik ya gitu, dan rezeki yang banyak itu ya gitu. Itulah bagaimana orang yang berhijrah ya, jadi jangan khawatir, jangan ya adanya rasa sedih itu ya gitu. Ditinggalkan orang-orang yang misalnya orang-orang itu ya yang sudah lama ya tapi berada dalam circle yang buruk ya gitu. Ya janganlah gitu, jangan sedih itu ya. Karena sudah ada jaminan ya. Sudah ada jaminan bagaimana akan berada dalam tempat yang lebih baik dan rezeki yang banyak ya gitu. Selain itu juga bagaimana pahalanya tetap di sisi Allah tuh. Ya tidak akan dirugikan, tidak akan zolimi. Itulah nikmat kepada orang-orang yang hijrah ya. Dan jaminannya tentunya semoga terus kita istiqomah di dalam hijrah kita ya. Mungkin itu nanti kita akan bahas bagaimana sabar dalam berhijrah dan juga kiat-kiat istiqomah dalam berhijrah ya. Karena ini waktunya pendek ya. Mungkin segitu dulu. Ada salah kata ya atau salah ucap. Mohon maaf. Yang benar hanya dari Allah, yang salahnya adalah dari hawa nafsu pribadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah benar. Wa fikum wa afu minkum. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.